Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan hari ini pada hari Sabtu 25 Juni 2022. Saudara Magus CSSR hari ini mengajak saudari-saudara bersama seluruh gereja Katolik sedunia memperingati Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 2 hari berturut-turut, kita merayakan 2 perayaan yang menyangkut hati. Kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, dan hari ini kita merayakan peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Maka kita bersyukur saudari-saudara bahwa kita diberi teladan 2 hati yang berkualitas tinggi, yakni hati Yesus dan hati Maria, bundanya. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk terus-menerus berjuang agar memiliki hati seperti mereka, yakni hati yang sabar, hati yang tenang, hati yang tulus, hati yang kudus, dan hati yang penuh belas kasih. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau gereja merayakan 2 hari raya ini berturut-turut atau berikutan, maka pertanyaannya, mengapa? Dan apa hubungan antara perayaan Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Santa Perawan Maria? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita ingin memperdalam, kita ingin mendapatkan makna di balik semuanya ini. Kalau devosi Hati Kudus Yesus secara sederhana itu adalah tanggapan kita atas cinta kasih Yesus dengan mencintai Dia, memiliki hati yang kudus seperti Dia, sebagaimana kita seringkali mendoakan, "Jadikanlah hati kami seperti hatimu." Maka devosi kepada Hati Tersuci Santa Perawan Maria adalah mencintai Tuhan seperti Bunda Maria.
Tujuan utama dari devosi ini adalah mencintai Allah dengan menyatukan diri bersama bundanya Maria dan meneladani kebajikan-kebajikan, keutamaan-keutamaan, dan kemurnian hati Bunda Maria. Kalau Anda melihat gambar Maria dengan hati tersuci sambil memegang mawar putih dan ada tombak yang menusuk jantungnya. Di situ kita bisa belajar, kita bisa mempelajari, menimba inspirasi. Seperti hati Maria yang digambarkan dengan api yang membara, demikian pula kita diajak untuk mencintai Allah dan sesama sepenuh hati seperti Bunda Maria. Seperti hati Maria yang dilingkari mawar putih, lambang kemurnian. Demikianlah kita juga diajak untuk hidup murni seperti Maria yang dikandung tanpa noda. Dan seperti hati Maria yang tertusuk pedang, yang melambangkan duka-dukanya, kita pun diajak untuk dengan setia menjalani panggilannya dan melakukan kehendak Allah, meski seringkali penuh tantangan dan duka derita. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, devosi kepada hati tersuci Santa Perawan Maria di dalam gereja Katolik sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1640, itu berarti abad ke-17 di Napoli, Italia. Ketika itu Santo Yohanes Eudes memulai sebuah gerakan devosional kepada hati tersuci Bunda Maria. Hal yang mendorong Santo Yohanes Eudes untuk mempopulerkan devosi ini adalah Magnificat yang diucapkan oleh Bunda Maria dalam Injil Lukas. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Maria juga menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Itu membuat Santo Yohanes Eudes kemudian mempopulerkan devosi ini. Lalu devosi ini kemudian semakin meluas dalam gereja Katolik pada tahun 1805, abad ke-19. Hingga pada tahun 1942, itu berarti sudah memasuki abad 20, devosi ini tetap dikenal dalam gereja dan dirayakan setiap tanggal 22 Agustus. Lalu pada masa kepemimpinan Paus Pius ke-12, tahun 1944, saudara-saudara, beliau mempersembahkan pengudusan dunia kepada hati tersuci Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Dan sejak tahun 2000, kita merayakannya sehari setelah perayaan hati Yesus yang Maha Kudus, sebagaimana kita rayakan hari ini. Merayakan hati tersuci Santa Perawan Maria membantu kita untuk memandang Maria dan belajar untuk memiliki hati yang suci, hati yang murni, hati yang setia dan taat kepada kehendak Allah. Saudara-saudara, dalam bacaan Injil hari ini, kita belajar 3 hal sebagaimana dibagikan oleh Santo Lukas. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan sebagaimana ditunjukkan oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf bersama Yesus. Katakanlah keluarga kudus yang penuh kegembiraan, penuh sukacita. Mereka bersiarah ke Yerusalem tiap-tiap tahun. Bukan sekali-sekali, tapi tiap-tiap tahun mereka bersiarah ke Yerusalem. Untuk Maria dan Yusuf, bersiarah ke Yerusalem, saudari-saudara, adalah kesempatan untuk berdoa, mendekatkan diri kepada
Allah, kepada Yahweh. Dan bagi Yesus, pada umurnya yang ke-12 tahun, ini adalah kesempatan untuk bersatu dengan Bapa di sorga dan mewahyukan dirinya kepada manusia sebagai anak Allah. Masing-masing mereka, baik Yusuf dan Maria dan Yesus, menunjukkan sukacita tersendiri di hadapan Allah. Yang kedua, saudari-saudara, kita melihat figur Bunda Maria dengan hatinya yang suci. Ia menunjukkannya dengan tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anaknya Yesus. Dikisahkan tadi bahwa setelah seharian perjalanan, mereka tidak melihat Yesus. Mereka mencari dan tidak menemukannya. Lalu mereka pun kembali ke Yerusalem dan mencarinya selama 3 hari. Bayangkan saudari-saudara, hati orang tua yang kehilangan anaknya. Pada masa itu di mana tidak seperti sekarang ketika media sosial, alat telekomunikasi sudah sangat maju, mudah untuk mengecek, mencari, mudah untuk mengumumkannya di media-media. Pada masa itu segala sesuatu ditempuh dengan cara sederhana, mencari sampai ketemu. Ketika berjumpa dengan Yesus, Maria menunjukkan keibuan dan kesucian dengan berkata, "Anak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Dia benar-benar menunjukkan tanggung jawab terhadap anaknya Yesus. Dan dikatakan setelah itu bahwa Yesus tetap bertumbuh, bertambah besar hikmatnya di dalam asuhan Yusuf dan Maria, di dalam keluarga kudus Nazaret. Tanggung jawab untuk tidak membiarkan anak hilang, untuk mencari sampai menemukannya. Yang ketiga, saudari-saudara, Maria bahkan menyimpan semua perkara dalam hatinya. Dalam bagian Injil lain ditambahkan satu kata, dan merenungkannya. Rupa-rupanya dalam rencana Tuhan dengan manusia tidak diperlukan, tidak dibutuhkan orang-orang yang berakal budi sehat, yang terang dan tajam, melainkan terutama manusia yang beriman, manusia yang berhati lapang, manusia yang penuh dengan kebaikan hati, manusia yang berbelas kasih. Dan Bunda Maria telah menyatakan kesanggupannya mau bekerja sama sepenuh hati dengan menyerahkan hidup pribadinya, hari depan atau masa depannya, agar terlaksanalah kehendak Allah. Dia menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Merenung di sini, saudari-saudara, itu berarti berusaha untuk menemukan makna di balik sebuah peristiwa. Termasuk ketika mereka harus mencari Yesus, menjumpainya di bait Allah, dan Yesus harus memberi mereka sebuah kalimat yang nampaknya tidak ramah. "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Bayangkan kalau kalimat itu ditanggapi, dihadapi oleh orang tua zaman sekarang. Tapi dikatakan Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Maka merenung di sini sekali lagi berarti berusaha menemukan makna, menemukan arti dan pesan dari setiap peristiwa yang terjadi. Bunda Maria melihat bahwa dalam setiap peristiwa ada kehendak Allah. Ada maksud Allah di balik setiap peristiwa. Ada tangan Allah yang penuh kasih yang turut bekerja, yang akan membuat setiap orang menjadi semakin dewasa dan semakin percaya kepadanya. Apa yang kita lakukan seringkali, saudara-saudari, justru berbeda dengan Bunda Maria ketika berjumpa dengan macam-macam tantangan berat, masalah apalagi.
Peristiwa yang kita alami, apalagi peristiwa-peristiwa yang tidak kita kehendaki, yang penuh dengan beban, penderitaan, kecemasan, dan sebagainya, seringkali justru kita pikirkan sebagai beban. Akibatnya yang muncul, saudara-saudara, adalah keluhan yang tiada habis-habisnya, menghilangkan sukacita, menghilangkan rasa syukur. Kita akan berkeluh kesah terus-menerus. Mengapa saya sakit misalnya? Mengapa saya ditipu? Mengapa hidup saya begini-begini saja? Mengapa usaha saya tidak berhasil? Mengapa keluarga saya kok seperti ini? Ujung-ujungnya kita mengeluh, mengapa Tuhan tidak adil dalam hidup ini? Mengapa Tuhan tidak peduli? Mari kita belajar dari Bunda Maria, saudari-saudara. Kita membangun hati kita agar hati kita memiliki kualitas sebagaimana hati Yesus dan hati tersuci Bunda Maria. Kita bisa mengupayakannya dengan macam-macam cara. Entah melalui latihan rohani, baik itu selalu memiliki waktu untuk membaca kitab suci, memiliki waktu untuk saat teduh pribadi, meditasi, atau devosi-devosi lain yang mendekatkan kita dengan Tuhan, dan terutama di dalam perayaan Ekaristi. Kita bahkan dapat mengupayakannya melalui pekerjaan-pekerjaan, karya-karya pelayanan kita, tugas dan tanggung jawab harian kita. Dengan belajar melakukan itu semua dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh iman, dengan penuh kasih. Kasih akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi berbeda, menjadi lebih baik, menjadi lebih penuh dengan berkat dan penuh syukur. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki hati yang senantiasa penuh cinta kasih. Mari kita miliki hati yang setia kepada Tuhan. Mari kita memiliki hati yang senantiasa memandang setiap peristiwa dalam kacamata kehendak Tuhan seperti Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan bersukacita pada hari ini. Jiwa kami boleh bersorak-sorai dalam nama-Mu menyambut hari baru, sambil menimba inspirasi dari perayaan hati tersuci Bunda Maria, Bunda Putra-Mu. Bimbing dan arahkanlah hati kami, agar senantiasa memiliki hati yang lapang, hati yang penuh belas kasih, hati yang setia kepadamu, hati yang senantiasa merenungkan, mencari makna di balik setiap peristiwa hidup yang kami alami sepanjang hari ini. Ingatlah Tuhan, dengan penuh kasih akan hamba-Mu Romolinus yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Moga-moga dia boleh menikmati damai abadi yang Kau janjikan kepada setiap orang yang percaya, dan berkatilah kami semua agar boleh terus menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.